Halo, perkenalkan nama saya Juliana Sinaga. Saya dari jurusan Pendidikan Antropologi kelas A reguler tahun 2021. NIM saya 32133220113. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai pemenuhan tugas proyek mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Daniel H. Simanjuntak, SOS MSI. Adapun tema atau topik yang saya gunakan pada proyek ini yaitu pertama, tema saya pada mini riset. Tema saya mini riset yaitu pola pikir mahasiswa etnis Jawa dan etnis Batak Toba dalam menciptakan kerukunan di Kecamatan Medan Deli. Dan topik dari rekayasa ide saya yaitu mengenai gaya komunikasi mahasiswa etnis Jawa dan etnis Batak Toba di Kecamatan Medan Deli. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan pada dalam mini riset ini yaitu yang pertama yaitu apa yang menyebabkan dapat terbentuknya kerukunan pada etnis Jawa dan etnis Batak Toba di Kecamatan Medan Deli. Kedua, apa saja tindakan yang dapat dilakukan agar terjadinya kerukunan antar etnis Jawa dan etnis Batak Toba di Kecamatan Medan Deli. Yang kedua adalah rekayasa ide. Adapun rumusan masalah yang saya gunakan yaitu bagaimana cara komunikasi yang terjadi antar etnis Batak Toba dan etnis Jawa, dan apakah gaya komunikasi kedua etnis tersebut dapat menciptakan konflik atau tidak. Yang ketiga yaitu lokasi. Lokasi yang saya gunakan yaitu pemukiman atau penduduk yang berada di Kecamatan Medan Deli. Metode penelitian pada mini riset yaitu yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu wawancara dan juga dokumentasi. Yang kedua, informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang bernama Putri Sianipar dan juga mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang bernama Muhammad Rafli. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada informan yaitu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai etnis Jawa dalam gaya berbicara mereka terhadap etnis Batak Toba. Yang kedua, bagaimana menurut Anda mengenai hal positif gaya berbicara etnis Jawa yang dikenal dengan menggunakan gaya bicara intonasi lembut, dan apakah juga memberikan pengaruh kerukunan pada saat sekarang ini. Yang ketiga, tindakan seperti apa dalam menanggapi banyak sekali perbedaan etnis Jawa dan Batak Toba di Kecamatan Medan Deli sebagai Anda etnis Jawa. Yang keempat, bagaimana tindakan yang kita lakukan sebagai etnis Batak Toba dalam menanggapi perbedaan etnis Jawa dan etnis Batak Toba. Yang kelima, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan terbentuknya kerukunan antara etnis Jawa dan juga etnis Batak Toba? Adapun teknik analisis data yaitu pengolahan dan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis wacana. Metode penelitian kualitatif digunakan adalah teknik analisis wacana. Wacana berfokus pada konteks sosial di mana komunikasi antar responden dan penelitian terjadi. Dengan adanya analisis data induktif sehingga data melakukannya mini riset. Begitu juga dengan rekayasa ide. Metode penelitian juga digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif
dan juga informan yang sama, beserta teknik analisis data yang sama. Yang kelima, pembahasan. Perkenalkan, nama saya Juliana Semoga, saya dari kelas A, NIM saya 32133220113. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada dua jumlah narasumber atau informan, yaitu Putri Patricia Sianipar sebagai etnis Batak Toba dan Muhammad Rafli sebagai etnis Jawa. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu, bagaimana menurut pendapat Anda sebagai Anda etnis Jawa memandang gaya berbicara etnis Batak Toba? Narasumber, saya persilakan untuk menjawab. Oke, baik, saya mau menjawab dari pertanyaan itu. Menurut saya sebagai etnis Jawa, saya terkadang merasa maksudnya agak sedikit heran karena dengan gaya bahasa yang orang Batak Toba ini terlihat kasar ataupun tegas atau lantang, tapi sebenarnya makna dari mereka itu tidak seperti itu. Jadi terkadang kita harus bisa maksudnya itu apa namanya bersosialisasi atau bisa memahami maksud dari mereka, karena di daerah mereka mungkin letak daerahnya atau gimana gitu, dia terbiasa dengan suara kayak gitu. Jadi menurut saya suara etnis orang Batak itu dia lantang, keras, kuat, tapi dia tidak itu maksudnya atau maksud atau intinya itu dia itu tidak seperti itu gitu. Baik, untuk saudari Putri Patricia Sianipar, bagaimana menurut Anda mengenai hal positif dari gaya berbicara etnis Jawa yang dimana kita kenal etnis Jawa berbicara dengan suara atau nada yang lembut? Apakah juga memberikan pengaruh besar dalam menciptakan kerukunan di masyarakat atau pada saat sekarang? Narasumber, saya silakan untuk. Sebelumnya selamat malam untuk wawancara Ibu Juliana. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan daripada Ibu. Menurut saya dari etnis Jawa yang berbicara tutur kata yang lembut dan juga gemulai bisa dibilang, dan dari gaya bicaranya bisa dibilang lumayan sopan dan bahasa yang lembut, itu memberikan pengaruh, dampak dan juga kerukunan. Kenapa? Jadi terkadang kan kalau rukun itu kan identik dengan suasana yang tenang, aman, damai. Itu jadi kesannya dari yang etnis Jawa bawakan ini ke misalnya orang-orang sekitar tuh berdampak juga. Apalagi kan di Indonesia ini juga Pulau Jawa kan mayoritas banyak ya. Jadi kan mereka apalagi nengok tutur berbicara mereka tuh lembut-lembut. Sedangkan kami yang orang Batak benar seperti apa yang Bapak Rafli sampaikan, itu memang pembicaraan agak keras. Tapi mungkin karena kami dari belajar juga dari orang Jawa itu, jadi seakan-akan kadang pun tertiru juga di diri kami gitu, jadi lembut juga tutur katanya, walaupun ada ciri khas Batak yang memang keras dan juga lantang. Dan untuk pengaruh kerukunan juga ada sih menurut saya. Jadi seakan-akan juga apalagi juga Indonesia kan dikenal dengan negara memang yang dari suku bahasa itu juga rukun gitu ya. Seperti ya itu sih menurut saya ada buat dampak. Jadi menurut Anda sifat atau kebiasaan gaya berbicara etnis Jawa itu memberikan dampak positif? Dari saya ya, membuat dampak positif, apalagi dari tutur kata mereka yang lembut, belum bisa dibilang juga sopan kan. Kalau orang Batak identik dipikir kayaknya kesannya nggak sopan, padahal sopan gitu, tapi karena suara kami besar dan juga lantang, kesannya jadi kayak nggak sopan, kayak lantang gitu. Kadang nggak seperti yang Bapak Raffi sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Untuk saudara Muhammad Rafli, bagaimana menurut Anda atau tindakan seperti apa yang dapat kita lakukan dalam menanggapi banyak sekali perbedaan yang terjadi dalam etnis Batak Toba dan etnis Jawa yang terjadi di Kecamatan Medan Deli ini?
Yang pertama ya, yang pasti kita itu harus toleransi atau bisa menghargai bagaimana tutur kata seseorang itu. Karena kan kita nggak tahu gimana cara penyampaian, karena di daerah Medan ini kan kita logat atau apanya itu dari banyaknya yang di Indonesia itu tutur katanya lebih dibilang kasar, tapi sebenarnya kan enggak gitu. Jadi kita harus tahu dulu, cari tahu maksudnya gimana di daerah tempat itu berada, gimana tutur bahasanya gitu. Cara pengucapannya apakah emang kasar atau tidak gitu. Karena di beberapa daerah seperti di Medan ini kan kita ngomong kata kau itu, misalnya contohnya nih, kata kau itu di daerah kita itu mungkin sopan atau biasa aja, tapi di beberapa daerah mungkin kata kau itu dibilang kasar, karena pengucapan kata kau itu seperti kata-kata yang emang itu buat orang yang ketika marah ataupun apa yang mereka menganggapnya itu kayak betul-betul kasar gitu. Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu di daerah itu gaya bahasa seperti itu sopan atau tidak. Kalau misalnya di daerah sini sopan atau tidak gitu. Jadi kita nggak bisa mengambil spekulasi atau kesimpulan bahwa orang ini itu tidak sopan dalam tutur bahasanya, suku ini tidak sopan gaya bahasanya, sementara kita tidak tahu gimana di lingkungannya itu gaya bicaranya gitu. Mungkin di tempat kita ketika menggunakan kata nama aku mungkin biasa aja, tapi di beberapa daerah menggunakan kata aku itu mungkin terbilang aneh atau gimana gitu. Kamu atau kamu dan aku, kau gitu. Kan kadang ada yang menganggapan kalau itu tuh aneh banget gitu, tapi sebenarnya enggak di lingkungan mereka gitu. Jadi di sini kita harus bisa menghargai atau bisa mentoleransi tutur bahasa mereka, kecuali penggunaan katanya itu emang benar-benar artinya itu kasar gitu. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Raffi. Lalu bagaimana tanggapan Anda, Saudari Putri Patricia? Apa tindakan yang dapat kita lakukan dalam menanggapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di etnis Jawa dan etnis Batak juga pada Kecamatan Medan Deli saat ini? Kalau menurut saya untuk menanggapi perbedaan ini sebenarnya juga selain ini berlaku untuk suku lain juga ya, selain Batak dan juga Batak dan Jawa itu berlaku untuk suku juga, tapi karena ini dikhususkan kita lebih ke Batak Jawa. Kalau menurut saya menanggapi perbedaan itu yang pertama memang harus memiliki sikap dewasa dalam menanggapi perbedaan ini, karena yang namanya juga suku kan ada kesamaan dan pasti banyak perbedaannya. Jadi dalam menanggapi perbedaan itu kita harus bisa lebih dewasa dan menyesuaikan di lingkungan ini juga, agar tidak terjadi istilahnya itu identik dengan sara ya, yang perbedaan-perbedaan gitu maksud saya. Dan juga harus lebih rukun lah, seperti yang ada di Sila Pancasila juga, di undang-undang juga ada tercatat berbeda tetap satu, seperti semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Terus tetap harus memang saling menguatkan satu sama lain, bersatu juga. Kalau misalnya ada perbedaan juga ya salah satu ya harus mengalah juga, menghargai perbedaan pendapat. Kadang kan kalau di perbedaan suku juga ada namanya perbedaan pendapat, budaya, ada lagi lain-lainnya segala macam ya. Harus bisa istilahnya bahasa sehari-harinya memaklumi lah perbedaan itu, karena kita hidup juga di daerah yang memiliki berbeda-beda bidang gitu, selain suku, selain agama juga ya. Mungkin ini konteksnya memang kadang karena namanya juga berbeda suku, mungkin bisa bercabang kemana-mana aja, namanya juga perbedaannya. Dan juga setidaknya kalau dari perbedaan itu pun ya paling penting itu harus bisa lebih dewasa sih menanggapi itu sih, yang saya tekankan sih, dan juga saling memaklumi juga gitu ya, dan juga menghargai satu sama lain lah. Makanya walaupun berbeda tetap bersatu gitu, jadi rukun. Itu sih menurut saya. Baik. Seringnya terjadinya konflik yang membuat perpecahan etnis Batak Toba dan etnis Jawa, seperti misalnya
etnis Batak Toba sembarangan memakan hal-hal yang bersifat atau tidak 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 bisa untuk dilihat, misalnya dalam Islam Jawa menggunakan memakan makanan bersifat gelatin atau babi. Bagaimana pendapat Anda? Baik, sebelumnya saya ingin menjawab lagi. Menurut saya sih ya, selagi kita bisa, menurut saya kan perbedaan itu kan perbedaan itu semuanya ada, baik kita itu satu suku ataupun tidak gitu. Dari contohnya tadi itu kan makanan babi itu, karena menurut saya sendiri secara pribadi babi itu kan nggak semua, maksudnya nggak hanya untuk suku Batak aja yang memakan, tapi beberapa agama yang memperbolehkan makan babi itu gitu kan. Karena di suku Jawa sendiri ada juga yang makan babi, tapi dia itu non muslim gitu. Kalau saya sih kita harus bisa menghargai ya satu sama lain, karena kalau kita nggak bisa menghargain sih, maka itu konflik itu bakal timbul, dan kita harus bisa menurunkan salah satu ego dari kita. Contohnya nih, dari tadi kan contohnya makan babi itu. Kalau misalnya orang Batak makan babi, coba dilihat sekelilingnya apakah mereka makan atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak bisa memakan, coba makan itu secara diam-diam atau secara tertutup. Kalau misalnya, dan begitu juga dengan orang Jawa, ketika kita bisa melihat mereka orang Batak, coba kita bisa menghindar atau bisa menghargai apa yang mereka percayai gitu. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti dari apa yang mereka lakukan gitu. Mungkin ketika memberi saran mungkin bagus, tapi coba kalau misalnya memberi saran juga usahakan memberi saran itu tidak secara umum, maksudnya secara umum atau beramai-ramai, tapi dia dilakukan secara sendiri atau berbicara tatap muka atau empat mata gitu. Karena kalau menurut saya menghindari konflik seperti itu bagus banget kan. Saran itu bukan hanya untuk introspeksi diri sendiri, tapi bisa membuat hubungan itu juga bisa jadi bagus. Baik, tanggapan saudara Muhammad Rafi. Demikian wawancara yang telah saya sampaikan atau saya berikan kepada baik narasumber maupun teman. Saya ucapkan terima kasih. Berdasarkan video wawancara tersebut, melalui pemikiran para informan mengenai bedanya tradisi yang dapat menimbulkan konflik, seperti timbulnya kesalahpahaman yang bisa disebabkan karena kebiasaan yang sangat kontras. Misalnya, etnis Batak Toba yang sering menggunakan kata-kata kasar dan intonasi yang keras, dan juga kebiasaan mereka yang etnis Batak Toba yang beragama Kristiani sering mengonsumsi makanan daging babi di depan para etnis Jawa. Padahal etnis Jawa di Kecamatan Medan Deli sebagian besar adalah penganut agama Muslim atau Islam. Jadi diperlukannya sifat saling menghargai perasaan satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain agar terciptanya kerukunan sehingga konflik tersebut dapat terhindar. Yang selanjutnya yaitu rekayasa ide. Adapun ide-ide yang berkaitan dengan gaya komunikasi etnis Jawa dan etnis Batak Toba. Yang pertama, cara para etnis Batak Jawa dikenal lebih lembut dan berintonasi, dikenal bahasa yang digunakan lebih lembut dan intonasi tidak sekuat para etnis Batak Toba dalam berkomunikasi. Yang kedua, etnis Batak Toba dikenal sebagai sosok yang tegas dan bahasa-bahasa atau kata-kata yang digunakan bisa dibilang
bersifat lugas atau bersifat kasar menurut para etnis Jawa. Sehingga ide agar gaya komunikasi etnis Jawa dan Batak Toba dapat berjalan lancar yaitu harus adanya saling memahami kebiasaan-kebiasaan antar etnis, baik etnis Jawa maupun etnis Batak Toba. Yang kedua, harus adanya sikap dewasa yang harus dilaksanakan oleh para etnis agar konflik dapat terhindar.